السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرور. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الغفور، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأحيار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ويقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ذلكم إن الشيطان عدو فاتخذوا عدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو حرما مفندا أو مرضا مفسدا أو الساعة والساعة أدهى وأمر أو الدجال فالسر غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. صدق الله العظيم وصدق رسول نبيه الكريم. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memisahkan kita. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah, memberi dan menolak karena Allah, sungguh telah menyempurnakan iman. Hari Jumat adalah hari di mana hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih mulia daripada 2 hari raya. Hari yang sangat ditakutkan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali 2 makhluk yang membebani bumi, yaitu jin dan manusia. Di mana hari biasanya matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Suatu hari matahari akan terbit dari barat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan bumi. Yauma natwis sama katayyis sijilil kutub kama bada'nakum awwala khalqin nu'iduh. Allah Subhanahu wa ta'ala akan gulung langit. Allah Subhanahu wa ta'ala akan genggam bumi. Allah akan hancurkan, Allah akan kembalikan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakannya. Sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat, badiru bil a'mali sab'an, hendaklah kalian ini bersegera dengan 7 amalan sebelum datang suatu masa perkara yang kalian tunggu. Fahal tantadhiruna illa faqran munsiyan, atau kalian menunggu kefakiran yang dengan kefakiran menyebabkan kalian lalai. Banyak orang sibuk mencari harta, mencari dunia, sehingga melalaikan mereka dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kefakiran. Dalam satu hadis yang lain, kadal faqru ayakunal kufra,
Kadang-kadang kefakiran ini menyebabkan kekufuran. Ketika kefakirannya, dia tidak bisa menjadikan taat kepada Allah, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, bahkan menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Auginan mutgian, atau waktu yang kamu tunggu, kata Nabi, kekayaan yang membuat kalian sombong. Kekayaan yang membuat sombong. Ketika fakir, dia merangkak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sombong, ketika dia kaya, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sombong, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak mau datang lagi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika dia miskin, dia merengek-rengek sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kalian ketika kalian dalam keadaan senang, ketika kalian banyak mendapatkan kenikmatan, nanti ketika kalian susah, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au haruman mufannidan, atau masa tua yang menyebabkan kalian lemah. Jemaah Subhanahu wa taala, masa tua, ketika kita sehat, ketika kita muda, maka pergunakanlah masa muda kita, kesehatan kita untuk memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu sering mendengar bagaimana mereka mengerjakan sholat. Ada yang satu hari 500 rakaat, ada yang 1000 rakaat. Ketika mereka sudah tua, mereka merasa menyesal karena ada amalannya yang terkurang. Biasanya 1000 rakaat jadi 500 rakaat karena sudah tua. Maka Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sampai, kata Nabi, kamu tunggu masa tua yang menyebabkan kamu lemah. Kemudian au maridon mufsidan, atau waktu di mana akan datang waktu sakit yang menyebabkan kalian rusak. Maknanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, rusak ketika sakit ini bagaimana ketika sakit? Kita jarang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan sakit menggugurkan daripada dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan amalan ketika sakit sebagaimana ketika dia sehat. Tapi kadangkala orang yang sakit, dia merajuk, dia menyalahkan Allah, dia kadang-kadang marah-marah. Allah Subhanahu wa taala, ini sakit yang menyebabkan rusak. Aw mautan mujhizan, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kematian yang menyebabkan kalian akan menyesal selama-lamanya. Bahkan ketika mati baru dia akan mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amalan-amalan dia semasa hidup di dunia, ketika orang banyak beramal soleh, Allah akan perlihatkan amal kebaikannya. Ketika banyak amal buruknya, Allah akan perlihatkan amal keburukannya. Jangankan yang memiliki amal sedikit, amal yang banyak pun dia akan menyesal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabat, sungguh bagi penghuni kubur ini 2 rakaat lebih dia butuhkan, lebih dia inginkan daripada dunia dengan isi-isinya. Jamaah Subhanahu wa taala, maknanya kehidupan dunia yang luas, kehidupan yang banyak, punya harta banyak, punya jabatan tinggi, ketika mati tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau telah memiliki rumah yang besar, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki istri yang cantik,
memiliki harta yang banyak, tidak oleh Subhanahu wa taala. Tetapi ketika manusia mati berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya akan bertanya, apakah kamu sudah menyempurnakan iman kamu? Apakah kamu sudah menyempurnakan amal-amal kamu? Apakah kamu telah menyempurnakan ketaatan kamu kepada saya? Sebelum kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kalian menyesal karena tidak akan bisa kembali lagi. Awid dajjal fassaru ghaibi muntadhar. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau inikah yang kalian tunggu? Perkara seburuk-buruk yang ditunggu, yaitu dajjal. Fassaru ghaibi muntadhar. Dajjal ini adalah seburuk-buruk perkara yang ditunggu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dajjal turun Allah Subhanahu wa taala, maka semua dunia dipegang. Kita mau pegang baik, gak bisa. Kalau kita gak dapat tanda tangan dajjal, kita gak bisa kerja. Maka orang-orang yang lemah imannya, yang lemah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ikut ambil bagian bersama pasukannya dajjal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jangankan orang awam yang imannya lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dajjal turun, tidak kurang 70.000 ulama akan menjadi pengikutnya. Apalagi orang-orang yang awam, orang-orang yang lemah dalam imannya. Kemarin saja Allah Subhanahu wa taala Allah datangkan musibah yang kecil saja. Mungkin itu hanya baru cicitnya dajjal. Banyak para ulama yang melarang orang-orang datang ke masjid, yang menyebabkan masjid sholatnya harus renggang-renggang. Padahal perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan nabinya itu lebih benar. Inna wa'dallahi haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh janji Allah itu benar. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sedikit pun kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Kemudian kata Nabi SAW yang ketujuh, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar. Atau kalian tunggu hari kiamat. Mungkin ketika datangnya dajjal kelihatannya begitu dahsyat, padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat itu lebih dahsyat. Ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan malapetaka yang besar di hari kiamat, maka kalian akan melihat yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Kalian akan melihat seorang ibu yang hamil menggugurkan hamilannya. Anak yang baru dilahirkan langsung menjadi tua. Manusia berlarian ke sana kemari seperti mabuk. Padahal hakikatnya dia tidak mabuk, tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari Jumat ini adalah hari peringatan bagi kita Subhanahu wa taala. Selain hajinya orang-orang fakir, juga peringatan bahwa hari Jumat hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan datangkan hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari, tiap detik, tiap menit kita semakin taat kepada Allah, menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan Ramadan yang berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi ma bil ayati wa dzikri hafian taqabbala minni wa minkum tilawatahu aqulu qawli fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والتسليم على نبينا محمد كما قال تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتون اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل الزمان وفي كل مكان اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلة الفتن اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلاء والفتان والمهان ما ظهر منها وما بطن ومن بلادنا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله تعالى على خلق نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته أقول قولي هذا أستغفر إنه هو الغفور الرحيم أقم الصلاة